Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FVF Tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengapa sih estimasi pendapatan di YouTube Studio kita tertunda ya. Nah, kalian bisa lihat di sini yang bulan Oktober nih. Nah, di bulan Oktober seharusnya sekarang kan tanggal 24 ya. Jadi seharusnya tanggal 22 itu udah masuk ya. Nah, di sini masih datanya data lama, masih tanggal 20. Harusnya yang masuk itu sampai tanggal 22. Jadi kalau bisa dibilang terlambat, ya terlambat 2 hari ya untuk pemrosesan pendapatan kita. Nah, di sini juga ada keterangan di atasnya pemrosesan 3 hari sebelumnya. Biasanya dalam pemrosesan ini, jadi paling lambat tuh biasanya 2 hari. Jadi setiap misalkan sekarang 24, berarti tanggal 22 itu harusnya sudah masuk. Nah, sekarang datanya masih tanggal 20. Apa sih yang menyebabkan estimasi pendapatan di YouTube Studio tertunda? Saya kumpulkan dari beberapa sumber ya. Yang pertama, penyebabnya adalah hari libur. Sekarang hari Sabtu Minggu. Nah, otomatis kan yang namanya YouTube itu punya karyawan ya. Nah, jadi ketika hari libur otomatis ada pengaruh gitu ke rekap data di YouTube Studio kita. Itu ada pengaruh. Nah, walaupun ada beberapa kasus di hari libur itu ya masuk data normal seperti biasa. Tapi ya ini beberapa alasan bisa terjadi di hari Sabtu Minggu juga sering terjadi data di YouTube Studio itu telat masuk gitu. Itu yang pertama alasannya. Terus alasan yang kedua, mengapa sih tertunda seperti ini? Biasanya ada faktor rekapitulasi data. Jadi ketika karyawan sibuk merekap data untuk ditransfer ya istilahnya menerima penghasilan dan data yang baru masuk ke YouTube Studio. Nah, dengan adanya rekapitulasi data itu, nah supaya direkap ulang, nah nanti biar valid datanya, maka otomatis ada penundaan estimasi pendapatannya. Nah itu ya. Jadi karena rekapitulasi tersebut sehingga pendapatan YouTube ini bisa bukan berkurang, telat atau delay atau tertunda seperti itu. Nah, faktor yang berikutnya yang ketiga ya belum masuk data rekaman di YouTube Studio ya. Jadi para karyawan di YouTube ini belum sempat mengupload data di YouTube Studio ini ya. Nah, itu ya, belum mengupload data. Dan yang terakhir, yang keempat, penyebabnya adalah ya koreksi keseluruhan data dari para YouTuber. Jadi nanti ketika sudah dikoreksi semua, maka secara otomatis yang sudah selesai akan kembali normal untuk proses proses pemindahan pendapatan tersebut dari pihak YouTube ya. Nah, itu ada faktor-faktornya. Nah, terus gimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut? Apakah itu masalah bagi kita atau tidak? Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah pelanggaran atau masalah hak cipta atau masalah lain-lain ya. Misalkan channel kita terkena strike atau apa, tidak. Jadi tidak ada masalah.
Jadi di sini itu hanya faktor dari karyawan YouTube itu sendiri ya. Karena ada faktor ya eksternal, bukan dari diri kita tapi dari pihak YouTube-nya. Jadi solusi saya, kalian santai aja, kalian terus mengupload video, terus masang tag, thumbnail, deskripsi dan lain-lain biasa normal lagi. Dan insya Allah setelah pihak YouTube beres merekap data kita dan membenarkan data-data kita, maka secara otomatis pendapatan akan normal kembali. Jadi jangan sampai, aduh, saya punya masalah apa nih, pendapatan sampai telat gini. Jadi jangan takut seperti itu. Yang penting kita membuat video sesuai dengan pedoman komunitas, dan kita membuat video YouTube tersebut ya harus memahami tentang apa sih klaim hak cipta dan lain-lain. Ya mungkin kalian semua sudah memahami akan aturan-aturan tersebut ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.